Ada sesuatu yang istimewa dari aroma cat baru dan cahaya matahari yang menembus tirai putih di pagi hari. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku dan suamiku membuka lembaran baru dalam hidup kami. Di rumah baru yang selama ini hanya bisa kami impikan. Aku masih ingat bagaimana kami berdiri di depan pagar putih itu untuk pertama kalinya. Rumah mungil 2 lantai dengan taman kecil di depan dan suara burung dari pepohonan tetangga. Bukan rumah mewah, tapi entah kenapa terasa seperti surga kecil yang menunggu untuk diisi dengan tawa, cinta, dan semua harapan kami. Akhirnya kita punya rumah sendiri, katanya sambil menatapku dengan senyum yang tak pernah gagal membuatku merasa aman. Aku mengangguk, menatap wajahnya lama. Ada sedikit lelah di matanya, tapi juga kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Kami berdua telah bekerja keras, menabung, menahan keinginan, melewati masa-masa sulit hanya untuk bisa berdiri di tempat ini hari ini. Malam pertama kami di rumah itu terasa sederhana tapi hangat. Kami makan mie instan di ruang tamu karena belum sempat merapikan dapur. Kami duduk di lantai, bersandar pada dinding kosong dan tertawa karena suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Lalu sebelum tidur, aku berjalan keliling rumah, menyentuh setiap dinding, seolah ingin menghafal setiap sudutnya. Aku merasa tenang. Sebuah ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Mungkin karena akhirnya kami memiliki sesuatu yang benar-benar milik kami berdua. Sebuah tempat untuk pulang. Beberapa hari kemudian, kami mulai mengenal lingkungan sekitar. Kompleks ini terasa hidup. Setiap pagi terdengar sapaan ramah, aroma masakan dari dapur tetangga, dan tawa anak-anak yang berlari di jalan kecil depan rumah. Aku mulai merasa ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi seperti keluarga besar yang saling menjaga. Salah satu tetangga pertama yang kami temui adalah seorang wanita bernama Laras. Dia tinggal di rumah seberang bersama seorang anak laki-laki kecil yang tampak pendiam. Laras masih muda, mungkin seusia denganku, tapi ada sesuatu di wajahnya. Tenang, lembut, dan sedikit misterius. Aku langsung menyukainya. Dia terlihat seperti tipe tetangga yang mudah bergaul tapi tetap menjaga jarak yang pantas. Sejak saat itu kami sering berpapasan. Di jalan, di warung depan, atau saat menyiram tanaman di pagi hari. Terkadang Laras melambaikan tangan sambil tersenyum dan aku membalas dengan sopan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa. Hanya kebiasaan kecil yang tumbuh dari kedekatan antar rumah. Suamiku pun tampak nyaman di lingkungan ini. Dia mulai ikut ronda malam, kerja bakti, dan kumpul bersama para bapak. Aku senang melihatnya bergaul. Selama ini dia jarang punya waktu untuk bersosialisasi karena sibuk bekerja. Malam-malam kami terasa hangat. Setiap kali dia pulang dari ronda, aku sudah menyiapkan teh hangat dan kadang kami berbincang sebentar sebelum tidur. Tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang hal-hal kecil yang membuatku bersyukur. Aku percaya inilah yang disebut bahagia dalam kesederhanaan. Tapi entah kenapa, di tengah semua keindahan itu, aku sempat merasakan sesuatu. Mungkin bukan perasaan, lebih tepatnya firasat. Seperti angin kecil yang berhembus pelan, nyaris tak terdengar tapi cukup untuk membuat tirai di hatiku sedikit bergerak. Suatu sore aku sedang menyapu halaman depan. Suamiku baru pulang, dan aku melihatnya berbicara sebentar dengan Laras di depan pagar. Mereka nampak hanya berbasa-basi, mungkin tentang tanaman atau kegiatan warga, aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi ada hal kecil yang membuatku diam sesaat. Cara Laras menatapnya. Bukan tatapan berlebihan, bukan pula menggoda. Hanya terlalu lama. Dan senyum suamiku, meski singkat, terasa berbeda. Seperti ada sesuatu di baliknya yang tak bisa kujelaskan. Aku segera mengalihkan pandangan, pura-pura fokus menyapu daun kering. Karena mungkin aku hanya terlalu sensitif. Atau mungkin aku hanya sedang terlalu bahagia sampai takut kehilangan. Malamnya, sebelum tidur, aku memandangi wajah suamiku yang tertidur di sampingku. Cahaya lampu malam jatuh lembut di wajahnya, menampilkan garis-garis kelelahan yang dulu membuatku jatuh cinta.
wajah lelaki yang kukenal sepenuh hati. Aku tersenyum kecil, menyentuh ujung jarinya, lalu berbisik pelan. "Terima kasih sudah berjuang bersamaku sampai sejauh ini." Aku membejamkan mata dengan hati yang hangat, tapi sebelum aku benar-benar tertidur, angin malam berhembus melalui jendela yang sedikit terbuka. Dan untuk alasan yang tidak ku mengerti, hatiku bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang belum terjadi, tapi perlahan-lahan, tanpa ku sadari, sedang berjalan mendekat. Waktu berjalan dengan cepat sejak kami pindah ke rumah ini. Hari-hari terasa lebih ringan, udara terasa lebih segar, dan entah kenapa, setiap pagi seperti memiliki arti baru. Aku dan suamiku kini punya rutinitas yang terasa ideal. Setiap pagi kami berangkat kerja bersama, walau kadang berbeda arah. Sore hari, aku lebih dulu sampai di rumah, menyiapkan makan malam sederhana, biasanya sup ayam atau sambal goreng favoritnya. Dia biasanya tiba 1 atau 2 jam kemudian, dengan senyum lelah tapi hangat. Rumah ini terasa hidup. Tiap sore terdengar suara anak-anak tetangga bermain, tawa ibu-ibu yang mengobrol sambil menjemur pakaian, dan kadang musik lembut dari rumah sebelah, rumah Laras. Aku semakin sering berinteraksi dengan para ibu komplek. Ada Ibu Rini yang cerewet tapi baik hati, ada Wati yang selalu mengundang kami makan bakwan sore-sore, dan tentu saja ada Laras yang entah kenapa selalu tampak menonjol di antara mereka. Dia pandai bergaul. Setiap acara kumpul ibu-ibu, dia selalu datang paling rapi, paling wangi. Bicaranya lembut tapi penuh percaya diri. Kadang dia membantu menata meja. Kadang menawarkan diri membuat minuman. Tak ada yang salah sebenarnya. Bahkan aku sempat berpikir, mungkin dia hanya ingin diterima. Tapi, entah kenapa, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Seperti bagaimana suamiku terlihat sedikit lebih sering memperhatikan arah rumah Laras setiap kali kami melintas di depan rumahnya. Atau bagaimana Laras tersenyum setiap kali kami kebetulan berpapasan. Senyum itu lembut, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang membuat dadaku bergetar tanpa alasan. Suatu malam, suamiku ikut ronda seperti biasa. Aku menunggu di rumah menonton acara TV sambil makan buah. Tapi waktu berjalan lambat, dan jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11:30. Biasanya dia sudah pulang jam 10. Aku mencoba tidak berpikir aneh-aneh. Kupikir mungkin ada rapat warga mendadak atau sekadar nongkrong dengan bapak-bapak. Tapi entah kenapa ada rasa tidak tenang yang tak mau pergi. Akhirnya aku mengirim pesan. "Kamu masih ronda?" Beberapa menit kemudian, balasannya datang. "Iya, bentar lagi selesai. Ada obrolan dikit sama Pak RT." Aku menghela nafas lega. Tapi di saat bersamaan, dari jendela kamar aku melihat bayangan seseorang melintas di depan rumah Laras. Sekilas hanya bayangan samar, tapi cukup membuatku diam. Mungkin itu hanya warga yang lewat. Mungkin juga bukan. Aku mencoba tidak berpikir lebih jauh. Tapi malam itu, aku tidur dengan hati yang berat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Aku tidak tahu apa yang berubah, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang tak kasat mata di antara kami. Suamiku masih bersikap seperti biasa, perhatian, lembut, bahkan lebih sering membantuku di dapur. Tapi kadang, saat aku berbicara, dia tampak sedikit jauh. Pandangan matanya kosong sesaat sebelum kembali fokus padaku. "Capek ya?" tanyaku suatu malam
ketika kulihat dia menatap layar ponselnya terlalu lama. Dia tersenyum samar. Sedikit. Tadi pekerjaan numpuk. Aku mengangguk, mencoba percaya. Tapi beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari kebiasaan baru. Dia sering menerima telepon di luar rumah. Kadang di teras, kadang di mobil, kadang sambil menyalakan rokok. Sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya. Ketika ku tanya, jawabannya selalu sama. Klien. Aku ingin percaya. Aku sungguh ingin percaya. Tapi perasaan itu terus tumbuh seperti duri halus yang menempel di dada. Kecil, nyaris tak terasa, tapi menyakitkan jika disentuh. Minggu berikutnya, para ibu komplek mengadakan arisan di rumah Laras. Ini pertama kalinya aku benar-benar masuk ke rumahnya. Rumahnya rapi, harum, dan penuh sentuhan feminin. Dindingnya berwarna krem muda, tirainya lembut, dan aroma melatinya memenuhi ruangan. "Cantik banget rumahnya," kataku tulus. Dia tersenyum. "Terima kasih. Semua aku kerjakan sendiri. Ya, biar ada kesibukan." Nada suaranya lembut, tapi ada sedikit kesepian yang tak bisa kusembunyikan dari nada bicaranya. Aku jadi merasa iba. Mungkin karena statusnya sebagai janda membuatku memandangnya dengan campuran simpati dan rasa ingin tahu. Kami mengobrol lama sore itu. Tentang pekerjaan, tentang anaknya, bahkan tentang bagaimana rasanya tinggal sendiri. Aku mulai berpikir bahwa mungkin selama ini aku terlalu cepat menilai. Laras tampak tulus, dan sikapnya padaku ramah tanpa kesan berlebihan. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Saat aku menjemur pakaian di halaman belakang, aku melihat dari kejauhan, cahaya lampu rumah Laras masih menyala, meskipun hampir tengah malam. Dan sesaat kemudian, samar-samar kulihat sosok laki-laki keluar dari pagar rumahnya. Langkahnya cepat, tapi gerak tubuhnya terasa sangat familiar. Aku terpaku. Cahaya temarum tak cukup untuk membuatku yakin, tapi dadaku tiba-tiba sesak. Aku tidak tahu siapa yang baru saja keluar dari rumah Laras. Tapi untuk alasan yang tak bisa kupahami, jantungku berdetak sangat keras malam itu. Keesokan paginya suamiku tampak cerah. Dia bahkan menyiapkan sarapan, sesuatu yang hampir tidak pernah dia lakukan. "Tumben ya?" tanyaku setengah bercanda. Dia hanya tersenyum kecil, lalu mencium keningku. "Lagi pengen aja." Aku tersenyum, tapi mataku diam-diam menatap cincin itu. Cincin yang dulu kami beli bersama dengan janji bahwa tak ada yang bisa memisahkan kami. Dan entah kenapa, pagi itu aku merasa seperti sedang mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya prasangka, bahwa tak ada yang berubah, bahwa rumah ini masih rumah yang sama dan kami masih pasangan yang sama seperti dulu. Tapi di balik keyakinan itu, ada satu kalimat yang tak bisa kuhentikan di kepalaku. Benarkah semua ini hanya prasangka? Atau sebenarnya aku sedang menutup mata terhadap sesuatu yang perlahan-lahan nyata? Hari-hari berikutnya berjalan, tapi terasa berbeda. Entah sejak kapan, tapi aku mulai merasa rumah ini tak lagi sehangat dulu. Ada jarak yang tak kasat mata antara aku dan suamiku, bukan karena pertengkaran, bukan juga karena dingin yang nyata, tapi lebih seperti sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Senyumnya masih ada, tapi terasa hambar. Pelukannya masih hangat, tapi tak lagi menenangkan. Dan yang aneh, aku mulai takut pada keheningan. Karena di dalam diam itu, pikiranku tak berhenti menebak-nebak apa yang sedang terjadi.
Setiap pagi kini terasa lebih sunyi. Dulu, aku selalu disambut oleh aroma kopi yang ia buat sebelum berangkat kerja. Sekarang, aku sering bangun dan mendapati cangkir kopinya masih kosong di meja. Ia sudah berangkat lebih dulu dengan alasan ada rapat pagi. Kadang, aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir mungkin memang sedang banyak pekerjaan. Tapi bagaimana bisa aku percaya sepenuhnya ketika setiap alasan yang ia berikan kini terdengar terlalu sering, terlalu rapi, terlalu sampai sama. Suatu sore aku pulang lebih awal dari biasanya. Hujan turun deras, jalanan macet, dan aku hanya ingin cepat sampai rumah. Begitu mobilku berhenti di depan pagar, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam sesaat. Payung hitam di depan rumah. Bukan payungku, bukan juga milik suamiku. Tetapi ketika aku masuk, rumah kosong. Tak ada siapa-siapa. Aku memanggil namanya, tapi tak ada jawaban. Kupikir mungkin dia keluar sebentar. Jadi aku menunggu di ruang tamu, masih dengan rasa penasaran yang menekan dadaku. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Dia muncul. Dengan pakaian santai, wajahnya sedikit terkejut melihatku. "Oh, kamu udah pulang?" katanya, sedikit gugup. Aku tersenyum, menatap ke arah payung di depan pintu. "Payung siapa itu?" tanyaku perlahan. Dia diam sesaat. "Oh, itu. Punya Pak RT. Tadi mampir bentar, bahas jadwal kerja bakti." Nada suaranya terdengar biasa saja, tapi entah kenapa aku bisa mendengar getaran kecil dalam intonasinya. Aku hanya mengangguk, berpura-pura percaya. Tapi di dalam hatiku, sesuatu retak lagi. Kecil, hampir tak terdengar, tapi nyata. Beberapa hari kemudian, ibu-ibu komplek mengadakan kumpul rutin di rumah Bu Rini. Obrolan sore itu terasa ringan, penuh tawa seperti biasanya. Sampai tiba-tiba, Wati menyinggung sesuatu dengan nada berbisik. "Eh, kalian dengar nggak? Si Laras katanya, sekarang sering keluar malam. Katanya sih lagi deket sama seseorang." Aku tertegun. Beberapa ibu lain langsung menimpali dengan tawa kecil, lalu menebak-mebak dengan nada menggoda. Tapi aku hanya diam, pura-pura sibuk menyesap tehku. Nama Laras terasa seperti duri kecil di dadaku. Lalu kalimat itu keluar dari mulut Wati tanpa sadar, seperti anak panah yang meluncur tepat ke arahku. Lucunya, kemarin sore aku lihat mobil mirip mobil suamimu berhenti sebentar di depan rumahnya. Nggak tahu sih, cuma mirip. Mereka tertawa pelan. Dan aku? Senyumku membeku. Hatiku terasa seperti diremas dari dalam, tapi aku tak bisa menunjukkan apa-apa. Aku hanya ikut tertawa kecil, menelan rasa getir di tenggorokan. "Ah, mungkin cuma mirip," jawabku pelan. Padahal, di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai retak. Bukan karena kabar itu pasti benar, tapi karena bagian terdalam diriku tak bisa lagi menyangkal rasa takut bahwa mungkin memang ada sesuatu di antara mereka. Malamnya aku tak bisa tidur. Suamiku sudah terlelap di sebelahku. Sementara aku menatap langit-langit, mendengarkan bunyi jam berdetak. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk perlahan ke dalam dada. Aku ingin bertanya. Aku ingin jujur dengan perasaanku. Tentang ketakutanku, tentang rasa curigaku, tentang Laras. Tapi setiap kali aku membuka mulut, aku takut mendengar jawaban yang tidak ingin aku dengar. Takut bahwa dugaan ini bukan lagi bayangan. Akhirnya aku hanya berbalik menatap punggungnya yang damai dalam tidur. Tanganku hampir menyentuhnya,
Tapi tak jadi. Ada jarak di antara kami. Jarak yang tak bisa kuukur, tak bisa kulihat, tapi semakin lama semakin melebar. Beberapa minggu kemudian, gosip itu mulai berkembang. Aku mendengarnya dari beberapa tetangga. Kabar bahwa Laras sedang hamil. Katanya, tak ada yang tahu siapa ayahnya. Sebagian kasihan, sebagian berbisik di belakangnya, sebagian tampak menikmati dramanya. Aku hanya diam mendengarnya. Senyumku kaku, tapi tubuhku gemetar. Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak, ingin menolak semua ini. Tapi ada juga bagian kecil yang mulai menerima kenyataan yang paling kutakuti. Bagaimana jika bayi itu bukan dari orang yang tak kukenal? Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian. Hujan turun pelan, menyentuh genting dengan ritme yang menenangkan. Tapi hatiku kacau. Aku memandangi pintu rumah yang terbuka sedikit, menunggu suamiku pulang. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Teleponku bergetar. Pesan singkat masuk. Maaf, tadi rapatnya molor. Aku pulang sebentar lagi. Tapi di luar sana, samar-samar aku mendengar suara langkah kaki. Suara itu berhenti di depan rumah Laras. Aku menahan nafas, mendekati jendela perlahan. Dan di bawah cahaya redup lampu jalan, aku kulihat bayangan seorang pria berdiri di depan pintu rumah itu. Lalu pintu terbuka perlahan, dan sosok wanita keluar menyambutnya. Aku tidak bisa melihat wajah mereka jelas, tapi gerak tubuhnya, cara ia berdiri, postur bahunya, terlalu familiar. Terlalu mirip dengan seseorang yang tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam. Malam itu, bayangan yang kulihat di depan rumah Laras tidak pernah hilang dari pikiranku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan itu muncul lagi, samar tapi jelas. Gerak tubuhnya, caranya berdiri, bahkan kebiasaan kecil saat menunduk, semua terasa terlalu akrab. Aku ingin menolak pikiran itu. Aku ingin percaya bahwa aku hanya salah lihat, bahwa pikiranku sedang menipuku karena rasa takut yang berlebihan. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin bayangan itu menempel kuat di benakku. Seperti luka yang belum sempat kering, tapi terus kusentuh. Beberapa hari kemudian, suasana rumah terasa aneh. Suamiku menjadi lebih pendiam dari biasanya. Dia tidak lagi banyak bercerita tentang hari-harinya di kantor. Setiap kali aku mencoba memulai percakapan, jawabannya pendek-pendek. Kadang, aku menangkapnya melamun di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela, seolah pikirannya terbang entah kemana. Kenapa akhir-akhir ini kamu kayak jauh banget? Tanyaku pelan suatu malam. Dia menoleh, menatapku sesaat, lalu tersenyum tipis. Enggak, cuma capek aja. Aku tersenyum membalas, tapi dalam hatiku ada sesuatu yang menjerit. Jawaban itu terlalu sering ku dengar, dan setiap kali ia mengatakannya, rasanya semakin sulit untuk percaya. Suatu sore, sepulang kerja, aku sengaja memutar arah pulang. Memilih jalan yang sedikit memutar agar bisa melewati rumah Laras. Aku tidak tahu untuk apa, mungkin hanya untuk memastikan bahwa pikiranku benar-benar salah. Tapi ketika mobilku melintas perlahan di depan rumahnya, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Mobil suamiku terparkir rapi di sisi jalan, tepat di depan rumah itu. Aku langsung menepikan mobil di ujung gang. Tanganku gemetar memegang setir. Aku menatap jam di dashboard. Pukul 4 sore.
Dia bilang hari ini kerja di kantor sampai malam. Ada lembur. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Tak ada tanda-tanda siapapun keluar. Aku hanya menatap rumah itu dari jauh sambil menenangkan detak jantungku yang tak terkendali. Lalu tiba-tiba pintu pagar terbuka. Seorang perempuan keluar sambil membawa kantong belanja. Laras. Dia tampak tenang, tersenyum kecil sambil mengunci pagar. Tapi dari balik jendela rumah itu, aku melihat bayangan seseorang. Seseorang yang berdiri di dekat tirai, seperti menatap ke arah luar. Aku tidak sempat berpikir. Aku segera menyalakan mobil dan pergi. Tanganku menutup mulut mencoba menahan isak. Dunia di sekitarku terasa berhenti. Hujan di luar menetes perlahan, tapi di dalam diriku, badai sudah pecah. Aku tidak tahu kemana mereka pergi malam itu. Aku hanya tahu bahwa sejak saat itu, sebagian dalam diriku mati perlahan. Percaya, itu kata yang paling tak punya makna lagi bagiku. Namun anehnya, di tengah kehancuran itu, aku tidak marah. Aku hanya hancur dalam diam. Karena sebagian diriku masih berharap bahwa semua yang kulihat malam ini hanyalah kebetulan yang salah waktu dan bukan kenyataan yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu terasa berbeda sejak aku membuka pintu rumah. Ada ketenangan yang aneh di udara, tapi juga rasa tegang yang tak bisa diabaikan. Sejak kejadian malam terakhir, aku mencoba tetap normal, tersenyum, menyiapkan makan malam, menyapa suamiku dengan ramah. Tapi di dalam, jantungku berdegup tak karuan. Ada sesuatu yang menunggu di ujung hari ini. Sesuatu yang tak bisa lagi kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku baru pulang dari kantor ketika suara anak-anak tetangga terdengar riuh di halaman. Aku menaruh tas, menyalakan lampu, dan berjalan ke dapur. Di sana suamiku duduk sambil menatap layar laptopnya. Wajahnya terlihat serius, tapi ada sesuatu yang lain. Aku tidak bisa menebaknya. Lembur? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Dia menoleh, senyum tipis muncul tapi matanya tampak jauh. Ya, sedikit, jawabnya. Aku mengangguk, tapi dalam hati rasa curiga itu muncul lagi. Lebih kuat daripada sebelumnya. Beberapa jam kemudian tetangga datang berkunjung. Aku membuka pintu, dan di depan mata, sosok Laras muncul dengan tas besar di tangan. Hatinya tampak gelisah, tapi senyumnya tetap manis. Aku menahan nafas, mencoba tetap tenang. "Selamat malam," sapanya lembut. Aku membalas senyumannya, tapi ada ketegangan yang samar-samar terasa di udara. Suamiku berdiri dari kursi, menatap Laras sesaat terlalu lama. Aku tahu aku tidak salah lagi. Ada kedekatan yang tak bisa kusembunyikan. Laras berbicara tentang alasan kedatangannya malam itu. Katanya hanya ingin meminjam dokumen untuk anaknya. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar terlalu nyaman, terlalu akrab dengan suamiku. Aku menelan ludah. Diamku terasa berat, tapi aku mencoba tetap tenang. Malam itu setelah Laras pergi, aku duduk di ruang tamu, memandangi lampu yang redup. Hujan di luar perlahan meredah, tapi hatiku masih bergelora. Aku tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Suamiku duduk di seberangku, diam. Aku ingin bertanya, ingin menuntut jawaban. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku
Capek, katanya pelan. Aku menatapnya lama, melihat wajah yang dulu ku kenal, namun kini berbeda. Ada rahasia di balik matanya. Dan aku tahu, rahasia itu bukan untukku. Beberapa hari kemudian, kabar di lingkungan kompleks semakin ramai. Tetangga mulai berspekulasi tentang hubungan suamiku dan Laras. Kabar bahwa Laras hamil mulai terdengar semakin jelas. Setiap kali aku mendengar bisik-bisik itu, hatiku remuk. Namun aku tetap diam, berpura-pura normal. Aku tidak bisa menunjukkan kemarahan, tapi rasa sakit itu seperti duri yang menancap dalam-dalam. Suamiku tetap melakukan rutinitasnya, tapi aku bisa merasakan perubahan dalam sikapnya. Setiap kali kami berbicara, aku menangkap getaran halus di matanya. Sebuah rasa bersalah atau mungkin ketakutan, aku tidak tahu pasti. Aku ingin menanyakan semuanya, menuntut jawaban. Tapi aku takut kebenaran yang kudengar akan menghancurkan segalanya. Malam itu aku duduk di kamar, menatap jendela. Aku bisa melihat rumah Laras dari sini. Cahaya lampu menyoroti tirai yang sedikit terbuka. Di balik tirai itu aku membayangkan mereka. Aku mencoba menepis bayangan itu. Tapi semakin kuberanikan diriku, semakin jelas bentuk rahasia yang tersembunyi di sana. Air mataku jatuh perlahan. Hatiku terasa hancur, tapi aku tetap menahan diri. Karena aku tahu satu hal, aku harus menghadapi kenyataan. Meski itu akan menghancurkan hatiku sedikit demi sedikit. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mengamati, memperhatikan setiap gerak, setiap kata, setiap tatapan. Aku akan menyimpan bukti di dalam hati, menunggu saat yang tepat untuk menghadapi semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Hari itu, aku merasa seolah-olah dunia berputar lebih lambat. Setiap langkah kaki di rumah terasa berat, setiap napas seolah menimbulkan gema di dada. Aku mencoba menenangkan diri, berpura-pura seperti biasa. Tapi mataku terus mencari sesuatu yang bisa menjawab semua rasa penasaran yang mencekik hati. Aku memulai dari hal kecil, seperti membuka laci lemari kerja suamiku yang biasanya berisi dokumen kantor dan surat-surat penting. Hati-hati, aku mencoba tidak bersuara, tidak meninggalkan jejak. Dan di sana, di antara dokumen rutin, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tersangkut. Sebuah nota restoran dengan tanggal beberapa hari yang lalu. Bukan restoran biasa, tapi restoran yang kutahu dekat dengan rumah Laras. Tertulis namanya di nota itu. Dan harganya cukup mahal, menandakan makan malam berdua. Jantungku berdetak keras. Aku menatap nota itu lama, seolah bisa membaca rahasia yang tersembunyi di balik kertas kecil ini. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Dan yang lebih menyakitkan aku sadar, ini hanyalah jejak kecil dari sesuatu yang lebih besar. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk lebih memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Aku mulai mencatat setiap waktu suamiku pulang, setiap telepon yang diterima, setiap senyuman yang diberikan kepada Laras. Awalnya aku merasa keterlaluan. Tapi, setiap malam, rasa penasaran dan sakit hati ini membuatku tidak bisa tidur jika tidak tahu kebenarannya. Suatu sore, ketika aku sengaja berada di halaman depan untuk menyiram tanaman, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekak. Suamiku keluar dari mobil, membawa kantong belanja. Dan di pagar, Laras berdiri dengan tas besar. Mereka berbicara sebentar, lalu tersenyum, tertawa kecil, dan aku bisa menangkap satu tatapan yang terlalu hangat, terlalu intim. Aku menahan napas. Hati dan pikiranku berperang, antara ingin berlari dan menatap lebih lama, antara ingin menangis dan menuntut penjelasan. Dan malam itu,
Aku pulang ke rumah dengan langkah tertatih. Tubuh lelah tapi pikiran tak pernah berhenti berlari. Malamnya aku duduk di ruang tamu, menatap suamiku yang terlihat santai di sofa. Dia menonton TV, tapi aku tahu matanya sering melayang ke arah jendela. Aku ingin menanyakan semuanya. Aku ingin menuntut jawaban, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku capek hari ini, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku harus menemukan bukti lebih jelas, atau aku akan hancur dalam ketidakpastian. Beberapa hari kemudian, gosip di kompleks semakin ramai. Kabar bahwa Laras hamil terdengar lebih jelas. Tetangga mulai menspekulasi, dan beberapa ibu mencoba menutupi rasa ingin tahu mereka dengan tawa palsu. Aku mendengarnya semua, tapi tetap diam. Namun setiap bisik itu semakin menekan, semakin menyiksa batin. Aku memutuskan untuk mencari bukti nyata. Aku mulai memperhatikan setiap telepon, setiap pesan singkat, setiap gerakan kecil. Aku memfoto mobil yang sering terlihat keluar masuk rumah Laras, mencatat waktu mereka bertemu, bahkan menyimpan nota-nota kecil yang kutemukan secara diam-diam. Semua jejak itu, meski kecil, membuatku sadar, aku tidak bisa lagi menolak kenyataan. Rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terungkap. Dan rasa sakit, kecewa, dan amarah mulai bercampur dalam satu rasa yang tak bisa kuhentikan. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Lampu temaram menyinari wajahku yang lelah. Aku menatap ponsel, melihat foto-foto kecil yang kukumpulkan. Setiap jejak, setiap bukti semakin menguatkan dugaan yang kupegang selama ini. Air mataku jatuh perlahan. Hatiku hancur. Tapi ada satu hal yang jelas. Aku tidak bisa lagi membuat diriku bahwa semuanya normal. Aku harus menghadapi kenyataan, meski itu akan menghancurkan hatiku selamanya. Dan di dalam diam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku akan menemukan semua yang tersembunyi, dan aku harus bersiap menerima kenyataan, apapun itu. Hari itu, aku merasa jantungku hampir berhenti berdetak sejak pagi. Aku tahu, malam ini aku tidak bisa lagi berpura-pura normal. Jejak-jejak yang selama ini kutemukan, nota restoran, foto mobil, bahkan tatapan mereka yang terlalu hangat, tidak bisa kututup lagi dengan senyum tipis atau kata-kata dingin. Aku harus menuntut jawaban. Aku harus menghadapi kenyataan. Suamiku pulang lebih awal malam itu. Aku sudah menyiapkan makan malam, tapi tangan dan lututku gemetar. Setiap langkahnya terdengar terlalu keras di telingaku. Setiap senyumnya terasa asing. "Selamat pulang," aku berkata pelan, mencoba terdengar biasa. Dia menatapku lama, seolah merasakan ketegangan yang tak bisa kusembunyikan. "Ada yang salah?" tanyanya akhirnya. Nada suaranya lembut tapi waspada. Aku menelan ludah. "Iya, ada," jawabku perlahan menatap matanya. Hatinya tampak sedikit kaku, tapi aku bisa menangkap kilatan ketakutan samar. Aku meletakkan sekumpulan bukti di meja, nota restoran, beberapa foto mobil yang kulihat keluar masuk rumah Laras, dan catatan kecil yang kutulis sendiri tentang waktu mereka bertemu. Mataku menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu, kamu sering ke rumah Laras." Aku katakan pelan tapi tegas. Suamiku membeku. Diamnya panjang, seperti dunia berhenti sesaat. Ini salah pahaman." Akhirnya ia berkata, suaranya bergetar. Tapi aku tidak bergerak. Aku hanya menatap, menunggu, menuntut kebenaran yang tak bisa ia sembunyikan lagi.
Dia menunduk, kemudian menarik napas panjang. Aku nggak bisa bohong sama kamu. Aku memang dekat dengannya. Aku melakukan kesalahan. Katanya pelan, hampir berbisik. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Rasa sakitnya menusuk. Tapi di saat yang sama, ada rasa lega yang aneh karena akhirnya ia jujur. Tapi luka itu tetap ada. Aku menunduk, menahan air mata. Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur sedikit. Jangan. Suaraku terdengar serak. Kenapa? Aku cuma ingin menjelaskan. Katanya matanya berkaca-kaca. Aku menggeleng. Penjelasanmu tidak bisa menghapus apa yang kulihat, apa yang kurasakan dan apa yang kubaca dari bukti ini. Suamiku diam, tubuhnya gemetar, tapi aku tahu. Ini baru permulaan dari pertempuran batin yang akan kami jalani. Malam itu kami duduk berdua, berjarak beberapa langkah. Aku menatapnya lama, mencoba menenangkan diri tapi hati terasa hancur. Setiap kata yang keluar terasa terlalu berat. Setiap napas terasa sulit. Dia akhirnya berkata dengan suara serak. Aku menyesal. Aku nggak tahu kenapa bisa sampai begini. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Aku menelan ludah, menahan air mata yang sudah siap jatuh. Aku cuma ingin kebenaran. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kamu bisa sampai sejauh ini. Jawabku perlahan. Diam. Keduanya terjebak dalam hening yang panjang. Hanya detak jam dan suara hujan di luar yang menemani. Malam itu aku belajar satu hal. Bahwa menghadapi kebenaran terkadang lebih menyakitkan daripada menyimpan prasangka. Tapi juga bahwa kebenaran itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahkan jika harus melalui luka yang paling dalam. Hari-hari setelah konfrontasi pertama terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku bangun setiap pagi dengan kepala pusing dan dada sesak. Rasa sakit dan kecewa berputar di dalam, menekan setiap sudut hatiku. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuatku tetap bertahan. Sepotong harapan yang tak bisa kusebutkan namanya. Aku duduk di kamar, menatap jendela yang menyoroti hujan sore. Di luar, tetangga bermain, tertawa, seolah dunia tetap normal. Tapi di sini, di hatiku, semuanya hancur. Aku merasa terjebak di antara dua pilihan. Memaafkan, mencoba percaya lagi, meski rasa sakit belum hilang. Pergi, meninggalkan semua kenangan, semua janji, dan menghadapi hidup yang tidak pasti sendirian. Aku menatap cangkir teh hangat di tangan, uapnya naik pelan seperti hatiku yang bergolak. Suamiku duduk di seberang, diam, menatapku penuh penyesalan. Aku ingin menanyakan perasaannya. Aku ingin tahu apakah penyesalannya tulus atau sekedar takut kehilangan. Tolong, beri aku waktu, kataku akhirnya. Suaraku serak. Dia mengangguk, menahan air mata. Aku bisa melihat bayangan rasa bersalah di matanya. Dan di situ, aku sadar satu hal. Waktu adalah satu-satunya cara untuk mengurai semua luka ini. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kulihat. Senyumnya saat aku tersenyum padanya, perhatian kecil yang ia berikan, cara ia mendengarkan setiap kata yang kuucapkan.
Semua itu membuat hatiku bergolak antara percaya lagi dan takut lagi. Suatu sore, aku menatap foto-foto yang kutemukan sebelumnya. Nota restoran, mobil di depan rumah Laras, semua jejak itu masih ada di tanganku. Aku menutup mata, menelan air mata. Aku tahu aku tidak bisa membuang semua ini, tapi juga tidak bisa membiarkan semua ini menguasai hidupku. Aku menulis di buku harian, setiap rasa sakit, setiap pertanyaan, setiap ketakutan. Menulis adalah satu-satunya cara untuk memahami diriku sendiri. Dan semakin aku menulis, semakin aku sadar. Keputusan ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang aku. Aku memejamkan mata dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku cukup kuat untuk memaafkan? Atau cukup berani untuk pergi dan memulai hidup baru tanpa dia? Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu. Suamiku mencoba berbicara, tapi aku mengangkat tangan menahan kata-kata. Kamu harus tahu, aku tidak bisa langsung percaya lagi. Tapi aku juga tidak ingin pergi begitu saja. Aku perlu waktu, kataku pelan. Dia menunduk, memeluk lututnya, dan aku bisa mendengar nafasnya yang berat. Dia menjawab dengan lembut. Aku akan menunggu, apapun yang kamu putuskan. Aku menatap matanya, mencoba membaca jiwanya. Di sana ada penyesalan, ada rasa cinta, tapi juga ketakutan yang sama besarnya denganku. Aku menyadari satu hal malam itu. Keputusan ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang siapa yang cukup kuat untuk menghadapi luka dan siapa yang cukup berani untuk mempercayai hati sendiri. Dan di tengah hujan malam, aku menutup mata, menelan semua rasa sakit dan berbisik pada diriku sendiri. Aku akan memilih jalan yang membuat hatiku tetap hidup, meski harus melalui badai ini sendirian. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Ada keheningan yang aneh di udara, seolah dunia menahan napas, menunggu keputusan yang akan kubuat. Aku duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang mulai dingin. Di luar, matahari perlahan menembus awan tipis, menciptakan cahaya hangat yang seolah menyuruhku mengambil langkah. Beberapa hari terakhir aku habiskan menenangkan diri, menulis di buku harian, dan merenungkan setiap jejak, setiap bukti, setiap rasa sakit yang kurasakan. Aku sadar satu hal, keputusan ini bukan sekedar tentang suamiku, bukan hanya tentang pengkhianatan atau penyesalan, tapi tentang diriku sendiri. Aku harus memilih apa yang membuat hatiku tetap hidup. Suamiku duduk di sofa, menatapku. Ada penyesalan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Tapi juga ada rasa cemas yang begitu besar. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebar. Aku tahu, apapun yang aku katakan nanti, itu akan mengubah hidup kami selamanya. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku memulai suara pelan, tapi tegas. Dia menunduk, menahan napas, menunggu kata-kata yang akan menentukan nasib kami. Aku tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu begitu saja. Kataku. Aku menatap matanya lama, mencoba menembus segala penyesalan dan kebingungan yang ada di dalam dirinya. Jika kita ingin mencoba, aku ingin semuanya jujur. Tidak ada rahasia lagi. Aku butuh waktu untuk mempercayai lagi. Tapi aku mau berusaha. Lanjutku. Suara sedikit bergetar. Dia terdiam, lalu perlahan mendekat.
Tangannya gemetar saat memegang tanganku, dan aku bisa merasakan kehangatan yang familiar, namun tetap bercampur takut. Aku berjanji, tidak akan ada rahasia lagi. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Katanya, hampir berbisik. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang ingin tumpah. Hatiku hancur, tapi ada secercah harapan yang tumbuh perlahan. Aku sadar, cinta bukan hanya tentang bahagia atau sempurna. Cinta adalah tentang keberanian untuk tetap berdiri meski terluka. Tentang memilih untuk percaya lagi meski hati pernah dikhianati. Malam itu kami duduk bersama di balkon rumah, menatap lampu-lampu komplek yang berkelip. Aku merasa dunia di sekelilingku menjadi lebih tenang, meski luka masih terasa. Kami tidak berbicara banyak, hanya diam, saling menatap, saling merasakan keberadaan satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa ada harapan untuk memulai lagi. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, masih ada sakit, masih ada kecurigaan yang harus dijinakkan, masih ada ketakutan yang harus dihadapi. Tapi malam itu aku memilih untuk membuka hatiku. Aku memilih untuk memberi kesempatan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku kuat. Cukup kuat untuk menghadapi kebenaran dan memilih cinta yang tulus. Di dalam diam itu, aku berbisik pada diriku. Ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang baru. Luka ini akan sembuh dan hatiku akan belajar mempercayai lagi. Aku akan berani mencintai meski harus melalui badai yang paling gelap sekalipun. Dan di balkon rumah yang tenang itu, aku merasa untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku bisa bernafas lagi. Hari-hari setelah keputusanku terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah hati-hati, setiap kata harus dipilih dengan presisi. Aku dan suamiku mulai membangun kembali apa yang hampir hancur. Pelan-pelan, langkah demi langkah. Tapi setiap senyum, setiap perhatian kecil, terasa begitu berat harganya. Karena aku tahu, kepercayaan yang patah tidak bisa kembali sekejap. Kami mulai dari hal-hal kecil. Sarapan bersama, berbagi cerita tentang kantor, bahkan sekadar menonton televisi di ruang tamu. Suamiku berusaha menunjukkan bahwa dia berubah, bahwa tidak akan ada lagi rahasia di antara kami. Aku mencoba membuka diri, walau masih ada bayangan rasa sakit yang muncul tiba-tiba, terutama ketika melihat laras atau mendengar kabar dari tetangga. Suatu sore, saat hujan turun pelan, kami duduk di balkon rumah. Dia menatapku, menahan kata-kata, lalu akhirnya berkata, "Aku ingin membuktikan padamu bahwa aku bisa menjadi suami yang pantas. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kita." Aku menatap matanya lama. Ada kejujuran, penyesalan, tapi juga harapan. Hatiku masih bergetar, tapi aku tahu inilah saatnya memberi kesempatan untuk memperbaiki. Aku mulai memaafkan, perlahan. Setiap kesalahan yang ia akui, setiap tanggung jawab yang ia ambil, membuat hati ini sedikit lega. Kami membuat aturan baru, saling terbuka tentang jadwal, komunikasi, dan batasan-batasan dengan lingkungan sekitar. Setiap hari terasa seperti ujian kecil. Apakah aku bisa mempercayainya? Apakah dia benar-benar berubah? Dan setiap malam, aku menutup mata dengan doa agar kami tetap kuat. Tetapi, membangun kembali tidak berarti tanpa tantangan. Kadang aku masih menangkap tatapan hangat yang dulu membuatku curiga. Kadang aku masih merasakan rasa sakit yang muncul tiba-tiba saat mengingat semua kejadian sebelumnya. Tapi aku belajar satu hal. Cinta sejati bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang memilih untuk tetap berdiri bersama meskipun terluka.
Suatu malam kami duduk berdua, saling menggenggam tangan, menatap lampu-lampu komplek yang berkelip. Aku tersenyum tipis. Air mata menetes perlahan bukan karena sakit, tapi karena lega. Kami belum sempurna. Kami belum pulih sepenuhnya. Tapi kami mulai membangun kembali, dan itu sudah cukup untuk memberi harapan pada hati yang pernah hancur. Aku menatapnya dan berbisik pelan. Kita akan baik-baik saja. Selangkah demi selangkah, hari demi hari. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, aku merasa untuk pertama kalinya setelah semua badai, aku bisa mencintai lagi dan aku percaya kita bisa melalui ini bersama.